Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-14. Saya tak sengaja, dia terbalik sendiri. Qala bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-24 yang belum terbaca. Riwayat daripada Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sana rajulu salata, apabila dengan seseorang melaksanakan sembahyang secara sempurna, secara ideal, secara cantik dan indah, fatam ruku'aha, sempurna sembahyang itu seperti apa? Dengan rukuk yang sempurna, sujud yang sempurna, sembahyang akan berkata kepadanya, hafizakallah kama hafiztani, moga-moga Allah memelihara kamu sebagaimana kau telah memelihara aku. Turba, sembahyang itu akan diangkat. Wa idza asa salata, dan apabila dengan seorang melaksanakan sembahyang dengan cara yang tidak betul, tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, tidak tadabbur dalam bacaannya, sembahyang akan berkata, dhayya'akallah kama dhayya'tani, kau akan disia-siakan oleh Allah sebagaimana kau telah menyia-nyiakan aku. Patuh lampu. Kemudian sembahyang tadi itu dipental-pental, dilipat-lipat seperti itu, kemudian dilontarkan, dibalikan ke mukanya. Patuh lampu sama tulafu at-thawbul khaliq, sebagaimana dilipat-lipat pakaian yang sudah lusuh, bayudrabu biha wajhu, kemudian dilontarkan ke mukanya. Hadis yang ke-15, hadis yang ke-25, riwayat daripada Talq bin Sayyidina Talq radhiyallahu ta'ala anhu Talq bin Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 17 tahun ke atas, idza jama'a ahadukum imra'atahu, apabila salah seorang kamu menjima, menggauli pasangannya, fala yatanaha, bahasa tanahi, nahiyah ke tepi, maksudnya jangan dicabut, artinya jangan dihentikan, artinya jangan buat pemberhentian secara mendadak. Fala yatanaha hatta taqdiya hajatah, sehingga sampai dia juga menunaikan hajatnya. Kama yuhibbu ayyaqdiya hajatahu. Ini ala sabil iftirar, kalau pada itu dengan pasangannya, dengan suaminya kalah dengan kemampuan istri. Jadi kadang-kadang mungkin saja kita laki-laki, ya ini masalah keburu-buru, nasihat tak nasihat, kena dinasihati juga, agar bagaimana kamu mampu untuk melakukan hubungan intim itu selama mungkin. Jangan pakai mic ya, biar akhirnya. Kan kita malu kalau kita kalah, malu tak? Malu. Kalau kita kalah dengan dia. Apalagi kalau pada tuh kita sudah gia 5, dia baru gia 1. Ini repot betul. Hebatnya kita tuh memang kita mampu untuk menunjukkan kejantanan kita. Memang betul-betul aku ini jantan, aku ini hebat. Tanpa tongkat Ali pun aku hebat. Apalagi kalau aku guna tongkat, akan jadi tongkat betul. Nah. Ini tak ada pakai mic nih, tak ada mic. Tapi yang live dengar. Yang live dengar. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kawan-kawan, kenapa Nabi kita berpesan kepada Sayyidatuna, tapi tidak adil pula ya kalau kita tidak dapat ketabalah. Kawan pun kena dengar juga. Jadi ada cerita saudara Aidil, katanya pada waktu saya jumpa salah seorang akhwat kita di sini, jalan laju sekali cepat, plak 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 plak, sampai ikhwan dia potong laju sangat. Jadi ya salah saja lah, kita laki-laki ini kan suka tegur orang, suka ush lajunya atau cepatnya. Jadi kata si perempuan tuh, ini pun baru gia 1. Baru gia 1. Kalau dia gia 5 macam mana? Maka diantara daripada hikmah Nabi kita berpesan kepada Sayyidatuna Ummu siapa? Yang tukang khitan perempuan di Madinah? Ummu? Kena ingat lah. Ummu siapa? Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha, tukang khitan perempuan di Madinah dan juga tukang mandikan perempuan yang meninggal.
Ummu Atiyah, pesan Nabi kita kepada Ummu Atiyah, jangan dikerat habis. Fa innahu ahdha, itu akan memberikan kepuasan kepada pasangannya. Wa andaru lil wajh, akan memberikan keceriaan kepada muka. Ada cara kampungan, budak perempuan kalau pada tu disunat yang namanya bazar, kita bahasa Arab saja. Kamu nanti cari kamus, bazar itu sebutan bahasa kita pun juga agak jijik atau jorok, agak kurang nyaman. Kelan ujinya, ada ujungnya lagi. Jadi itu kalau dikerat habis, itu nanti kesan negatifnya kepada si istri atau kepada si perempuan itu pada dia berumah tangga. Ada juga dampak negatif yang tidak bagus kalau itu tidak dikerat langsung. Kalau tidak dihitan, maka nafsu perempuan itu menjadi-jadi. Tersentuh pakaian dalam, dia boleh naik nafsu. Pada waktu dia naik fisikal, tersentuh dengan tempat duduk, boleh naik nafsu. Tersentuh dengan apa, boleh naik nafsu. Sehingga sampai kepada tahap wanita-wanita yang tidak dihitan, wanita Eropa, Amerika secara khusus, yang tidak kenal agama, tidak lagi berhubungan dengan sesama manusia. Mereka berhubungan dengan anjing, dengan khinzir, dengan kuda, dan sebagainya, untuk mendapatkan kepuasan. Kenapa? Sebab nafsu mereka dari masa ke masa menjadi-jadi. Ini yang tadi kerat, yang tidak dihitan. Dihitan secara tidak benar, yang pada saat basar perempuan tadi dikerat habis, perempuan itu lambat naik nafsunya, lambat reaksinya, responnya sangat-sangat lambat sungguh, yang sehingga pada waktu mereka berhubungan, dia berhubungan dengan pasangannya, suami sudah gia 5, tinggal gia akhir saja lagi, atau tinggal mengakhirinya sampai ke tempat tujuan, tapi ternyata perempuan baru pada tahapan yang pertama. Suami gia 5, dia masih gia 1. Suami sudah kehabisan tenaga, dia lagi pada masa kemuncaknya. Nah, ketidakseimbangan ini membuat hubungan dan juga membuat keadaan pasangan jadi tidak harmoni. Memang istri diam, dia tidak ngotot, dia tidak ngomel, dia tidak bercakap. Tapi pada saat hanya suaminya saya dapat menikmati hubungan tadi itu, pada waktu nafsunya naik, ternyata suaminya sudah telonde. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak merokok dulu, itu juga nak makan, nak minum, atau seperti apa. Jadi supaya ada keserasian dan juga keseimbangan, maka laki-laki harus mampu untuk memainkan peranannya, merangsang istri, yang pada saat istri sudah terangsang betul, baru Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi semalam tuh ada yang komen, jadi saya jawablah, nah saya itu jujur atau tak jujur saya pun tidak pasti. Abi katanya pada saat ketika sebut jima, justru pada saat ketika sebut tentang doa masuk tandas, doa jima yang disebut. Jadi saya jawab, saya kata saya nak uji kawan-kawan ya sebenarnya. Apakah tak nampak pun katanya nak menguji mereka. Memang tersalah pada waktu itu. Di kepala jima kan masuk tandas. Astagfirullahaladzim. Kalau komen itu komen lah yang elok. Itu kan masuk di situ untuk komen. Siapa-siapa lah yang komen tentang live kita. Kembali. Jadi satu, seseorang yang banyak menghayal ke sana, banyak berpikir ke sana, tegang dalam beberapa waktu sebelum berhubungan, itu tidak akan boleh berhubungan dalam jangka panjang. Kalau kita tidak mikirkan sama sekali, begitu terjumpa, begitu ada ragbah dan keinginan, maka pada suatu ketika itulah dengan kita beraksi, itu kemungkinan akan lebih lama, sangat-sangat lebih memungkinkan. Yang kedua, beda antara kita dengan perempuan. Kalau pada itu dengan kita punya alat kelamin, banyak dimainkan, memang merangsang, tapi kemampuan untuk bertahan lama itu tidak memungkinkan. Ini ilaman rahimah rabbuh. Jadi kembali kepada hubungan tadi itu, maka kalau seandainya seseorang tadi itu kena sudah lebih banyak menghayal, ataupun juga karena dengan istri sudah pandai untuk merangsang suaminya dengan cara seperti apa saja, yang sehingga nanti pada waktu hubungan itu berlangsung, berlaku hubungan intim, dia dengan pasangannya, suami sudah tidak boleh bertahan lama. Kalau saya tidak boleh bertahan lama pun, tetap juga Nabi kita bersabda, jangan kamu akhiri. La yanhani, la qala hatta qala yatahanna. Janganlah kau mencabut, ay la yanzi'u,
janganlah kau mencabut kemaluanmu daripada kemaluannya, sehingga sampai dengan dia pun juga akan sampai kepada kemuncak hubungan yang berlangsung. Jadi sebagaimana kita ingin sampai kepada kemuncak daripada hubungan itu, pasangan kita pun juga seperti itu. Masa ada di Kelantan, dalam 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, waktu baca kitab Tuhfatul Muhtad oleh Imam Ibnu Hajar. Kitab-kitab yang kita baca itu tidak ada. Ibnu Qasim, Bajuri, Fathul Wahab, Asnan Matalib, tidak ada ulasan itu, ada di dalam kitab Al-Mutawwalat. Di situ ada satu pembahasan khusus di dalam kitab Tuhfatul Muhtad, syarah kitab Al-Minhaj, pernyataan yang menyatakan bahwasanya sunnah atau digalakan dan dianjurkan dengan kita anataqawa biadawatin, dengan menggunakan obat-obatan tertentu yang mampu untuk memberikan ketahanan dengan bahasa tahan lama, begitu kan? Sebab masalah kita yang tak tahan lama ini itu masalah betul. Jadi kita tidak mau baru saja pertempuran dimulakan dengan pertandingan 4-3-3 atau juga dengan 5-3-2. Jadi begitu pertandingan dimulai, baru dengan 2 sepakan pertama sudah gol. Kan malu kalau sampai seperti itu kemampuannya. Jadi kata Ustaz Azhar Idrus, gaya penampilan itu memang meyakinkan. Betul. Sehingga di kedai kopi atau juga di R&R, Haji, ini apa? Minta 3 butir telur kampung di blender atau di blend dengan kulitnya, campur dengan madu. Wah, gaya penampilan 3 butir telur kampung dengan madu Arab Yaman dan di blender dengan kulitnya. Tahu-tahunya pada tuh bertarung, hanya dalam 1 menit pertama saja sudah gol dengan pasangannya. Kalau tengok gaya penampilan tadi, wah, dengan kulitnya lagi, Masya Allah, tabarakallah. Ini barangkali boleh seperti yang diceritakan di dalam hadis, saya tuh, kata dia, Allah anugerahkan kelainan dalam menggauli istri. Kalau patut saya bergaul dengan istri daripada waktu sahur, itu tidak akan mungkin berakhir melainkan setelah fajar terbit, melainkan setelah sampai terbit matahari. 2-3 jam itu makan tongkat apa? Itu makan busuk. Nah, gitu kawan-kawan. Jadi ala kulli hal, ilmu-ilmu seperti itu patut juga kita ada maklumat sedikit sebanyak, supaya dengan kita secara khusus, kita laki-laki. Dia perempuan kalau tidak layan suaminya akan dikutuk oleh malaikat. Tapi ada kutukan malaikat kepada laki-laki kalau kita tidak layan. Apa jawabannya? Jadi kata perempuan itu tidak adil. Kami tak layan awak, laki-laki, kami dilaknat sampai subuh sama malaikat. Tapi kalau pada tuh mereka nakkan dengan suaminya tidak layan, kenapa laki-laki tidak dikutuk oleh malaikat? Sebab laki-laki yang paling memainkan peranan dalam masalah itu. Perempuan itu tidak lebih daripada setakat menunggu saja. Ayo, Masya Allah, tabarakallah. Kalau seandainya sang suami tidur, orang itu juga tidur, perempuan buat apa? Tapi kalau pada itu sebaliknya, perempuan tidur, yang penting itu kalau tidur pun tidak ada masalah bagi suami, ya kan? Tapi pikiran batal puasa. Kesimpulannya, kalau kita ada pancut, jangan kita akhiri. Bagi imhal dalam beberapa sekit, bagaimana cara Anda mempermainkan pada saat ketika itu, sehingga sampai istri kita pun juga keluar air maninya, kama yuhibbu ayyaqtiya hajatahu, sebagaimana kita inginkan kepuasan pasangan kita pun juga punya keinginan yang sama. Nanti kata dia takji, apa? Takji, takji. Mana aci udah, mana aci, mana adil gitu kan? Takji. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-29 sudah 30. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi'abdin khairan asalahu, sudah. Hadis yang ke-31. Apa saja asalahu, Allah berikan taufik dan inayah untuk beramal kebajikan sebelum dia meninggal dunia. Waj'al khaira amalina khawatimahu, jadikanlah sebaik-baik amalan kami itu penghujungnya, dan sebaik-baik detik-detik usia kami, wa khaira ayyamina, dan sebaik-baik hari-hari kami, hari kami berjumpa dengan Allah Jalla wa Ala. 31. An Habban, Hayyan Habban
Ibn Abi Hajabalah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu biqaumin khairan," apabila Allah mengendaki satu kebaikan kepada satu kumpulan kaum, maka Allah perbanyakkan fuqahanya, akan Allah sedikitkan khutabanya atau para juhalnya, sehingga apabila dengan seorang alim itu bercakap-cakap, banyak pembela dan yang menolongnya. Wa idza takallama al-jahil quhira, apabila ada orang jahil berbicara, dia akan dikalahkan. Dan apabila Allah menghendaki suatu kejahatan, keburukan, kesengsaraan, kecelakaan kepada satu kumpulan kaum, Allah perbanyakkan para juhalnya, Allah sedikitkan para fuqaha dan ulamanya, sehingga apabila seorang alim itu bercakap-cakap, suaranya sudah disekat oleh kumpulan daripada mereka. Kalau seandainya dengan dijakimnya, dijawinya, dimaisnya, majlis fatwa, majlis agama, itu ternyata orang-orang yang agamis, satu nada juga serentak dengan kita, insya Allah suatu inisiatif, suatu cadangan, suatu rencana, suatu keinginan, itu akan mendapatkan restu dan persetujuan daripada semuanya. Tapi kalau pada saat ketika yang ditempatkan atau yang menempati tempat-tempat yang memainkan peranannya di masyarakat, seperti yang saya sebutkan tadi, orang-orang yang tidak cinta agama, ijikinya tidak suka agama, ijikinya tidak suka ulama, atau juga tidak setuju dengan adanya majlis-majlis kita juga dengan majlis-majlis ilmu, maka ada satu inisiatif cadangan daripada jamaah. Bagaimana Pak Kiai, bagaimana Tuan Imam, bagaimana EJK, kalau seandainya di masjid kita adakan salat al-hajat atau kita adakan salat tasbih. Justru ada terdapat 70% mengatakan, untuk apa salat tasbih? Salat tasbih itu urusan individu masing-masing, siapa yang nak buat-buat? Nak buat saban hari kah, sekali seminggu kah? Itu urusan dia. Kenapa perlu kita laksanakan sembahyang sunat tasbih secara berjamaah di masjid? Akhirnya suara yang satu tadi itu tenggelam. Tapi kalau pada tuh penyokong kebenaran itu ramai, ada inisiatif yang bagus, akan mendapatkan sokongan. Al-jahil qahir, yang jahil akan dikalahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza takallama jahilu, apabila orang jahil itu berbicara, banyak pembela dan penolongnya, banyak masjid-masjid kita di KL, masukan bulanannya, mingguannya, kadang-kadang sampai belasan ribu, tapi tidak ada aktiviti yang dibangga-banggakan itu dengan di dalam account, dalam rekening, dalam simpanan ada dalam berapa ratus ribu bahkan jutaan RM. Tapi kegiatan-kegiatan keagamaan tidak ada. Idza aradallahu azza wa jalla bi kharujin min ummati khaira, idza aradallahu azza wa jalla bi rajulin min ummati khaira, apabila Allah menghendaki satu kebaikan kepada umatku, alqa hubba ashabi bi qalbihi, maka Allah akan campakkan, akan sematkan ke dalam hati orang tadi itu cinta para sahabat. Apabila Allah menghendaki kita dengan suatu kebaikan, akan tersemat berpangkalan di dalam hati kita cinta para sahabat. Jadi yang walaupun hadis ini lemah, ini bukan hukum hakam tentang fadail, di mana kalau pada itu dengan seseorang ada rasa kebenciannya dengan para sahabat, itu menunjukkan Allah tidak mencintainya. Petanda Allah cintakan dia, petanda Allah memberikan anugerah dan kemuliaan kepadanya, cinta kepada para sahabat, cinta kepada para aulia, cinta kepada ulama. Kenapa? Sebab merekalah kumpulan-kumpulan yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza staqbalatkam al-mar'adani, apabila dengan kau berselisih dengan dua orang perempuan, fala tamur bainahuma khudh jumnatan aw yusratan, depan perempuan dua orang, kamu jangan lewat di tengah-tengah, jangan sampai perempuan samping-nyamping jadi jembatan kita. Kalau dia pegang tangannya begitu saja antara satu dengan yang lain, sudah tersentuh tengahan kita. Nah, tengahan sajalah dengan bahasanya. Jadi ala kulli hal, Nabi kita tidak menceritakan itu dengan jenjang waktu, di sepanjang masa, untuk mengelak daripada fitnah, untuk mengelak daripada perkara-perkara licik, perkara-perkara yang tidak senonoh, juga dengan sikap kadang-kadang dengan godaan nafsu. Kan mungkin saja kita laki-laki pada waktu kita naik tramko, pada waktu kita naik bus, biasanya
Orang Mesir kalau pada tuh naik bus, kepalanya keluar, hadapnya keluar sana. Tapi kadang-kadang ada juga sebagian yang nakal kepalanya atau hadapnya ke hadapan. Kan naik, ngadap ke situ. Jadi orang-orang yang masuk lewat daripada belakang. Tapi serba merisaukan. Kalau lewat daripada, kalau menghadap ke sana, ini, paham yang saya maksud, paham dulu. Daripada depan, bus depan, dia masuk, seniman masuk nih, masuk. Selalunya hadap ke sana. Hadap ke sana, kadang-kadang ada laki-laki nakal, pada waktu dia masuk, ini kesempatannya. Yang hadiah itu, dia apa kan? Dia geserkan ke belakangnya atau ke punggungnya. Tapi lebih parah lagi kalau pada itu ada perempuan nakal, pada saat ketika dia naik, dia tidak naik ngadap ke sana, dia naik ngadap ke sini. Jika pada waktu orang masuk, dari yang masuk, kita laki-laki nih lambat dipancing-pancing, dia begitu kita laki-laki, kita bukan malaikat, bukan malaikat. Jadi kalau seandainya remang-remang pun, astagfirullahaladzim. Kalau memang istighfar, tundukkan pandangan. Ini enggak, astagfirullahaladzim, pakai sepeda gula. Nah, macam-macam kan cerita. Tentu lebih mengetahui tentang cerita di Trangko, cerita dalam bus, cerita dalam metro. Baik itu daripada kenakalan orang-orang tempat tertentu juga dengan yang lainnya. Bahkan ada yang sampai terpancut pada waktu naik bus. Itu bukan cerita lagi, itu reality. Jadi daripada hadis yang diriwayatkan tadi, tujuannya tidak lebih daripada agar kita berwaspada dan berhati-hati. Apabila terdapat dua orang perempuan lewat di hadapan kamu, jangan sekali-kali kau lewat di tengah-tengah mereka. Yumnatan ke sebelah kanan dan juga ke sebelah kiri, supaya sama-sama terelak, kita tidak tergabit atau tidak terganggu, mereka pun juga tidak terganggu pada saat ketika dengan kita lewat di tengah-tengah mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Ke-34, idza syara ahadukum lahma, apabila dengan salah seorang kamu beli daging, maka pada waktu kita memasaknya, menggulainya, banyakkanlah kuahnya. Marakahu fa illam yusib ahadukum lahman, kalau seandainya pada waktu kita membanyakkan, tidak, kalau seandainya kita tidak mendapatkan dagingnya, paling tidak dengan kita mendapatkan rasa daripadanya. Jadi yang walaupun hanya setakat kuahnya saja lumayan ada rasa daging. Jadi pada kita makan kering langsung. Jadi kalau pada waktu kita masak daging, ayam kah, ikan kah, banyakkan sedikit kuahnya. Jadi kalau dengan ikannya sudah habis, masih tersisa lagi kuahnya, yang walaupun setakat kuah, tapi dengan rasa ikan, dengan rasa daging, dan juga dengan rasa ayam, itu lebih memungkinkan untuk kita makan sampai habis. Kenapa? Baginda Nabi kita menjelaskan sebab marak artinya kuah, itu adalah salah satu daripada dua pauk, salah satu daripada daging. Idza qada ahadukum akhahu qarda, apabila dengan salah satu daripada kamu memberikan suatu pinjaman kepada saudaranya, terus dia hadiahin tabakan, satu dulang tamar, anggur, nasi biryani, nasi mandi, nasi kandar, nasi goreng, nasi lemak, fala yaqbalhu, maka janganlah sekali-kali kau menerimanya. Au hamalu ala dabbatin fala yarkabha, atau dia ajak kita naik tunggangannya, jangan naik kecuali kalau memang terbiasa berlaku yang semacam itu sebelumnya. Apa maksudnya? Ini mengisyarat kepada hadis yang diriwayatkan, kullu qardin jaranan an fahuwa riba, tiap pinjaman yang berfaedah atau tiap pinjaman yang menguntungkan itu berarti riba. Kullu qard, tiap pinjaman, jara naf'an, memberikan kemanfaatan. Misalnya, bang nama siapa? Anas. Nama Anas. Saya cadangan pergi ke Mekah dulu tahun ini, tapi saya kekurangan uang karena saya tahu Anas di banyak duit, punya kebun sawitnya beratus-ratus hektar di Pahang sana situ, dan juga punya getah banyak. Insyaallah tabarakallah. Jadi Nas boleh tak saya nak pinjam uang $10.000? Haji $10.000? Yalah kan saya mau berangkat satu keluarga, kan? Tidak ada masalah saya.
Jadi pada waktu saya pergi ke Mekah dengan pinjam uang Anas sebanyak $10.000, pada masa di Mekah, saya berikan dia tasbih kukah Mekah. Saya berikan dia hadiah jam tangan Rolex misalnya, atau Radu, atau yang seumpamanya. Hadiah-hadiah yang bagus lah. Bagus tidak bagus, yang penting hadiah. Hadiah yang saya hadiahkan kepada saudara Anas sebelum hutang saya lunasin, itu hukumnya riba. Jadi seolah-olahnya yang walaupun tidak ada faidah, yang walaupun tidak ada sebarang duit tambahan daripada jumlah bilangan hutang yang diberikan kepada seseorang tadi itu, tapi pada waktu dia mendapatkan hadiah daripada orang yang dia pinjami, pemberian, hadiah, jasa, yang walaupun hanya dengan setakat anak bagikan kamu motor anak di sini. Anak tidak cari motor, dan pakai motor anak saja sepanjang ada di Mekah, duduk saja di rumah saya, pakai saja kereta saya. Jadi seolah-olahnya pinjaman Anas uang yang $10.000 tadi itu, faedahnya kamu boleh duduk di rumah saya 1 bulan. 1 bulan sewanya tidak kurang daripada 3.000-an. Berarti faedah yang khas $10.000 tadi itu Rp3.000. Kamu dapat menggunakan motor saya secara free, atau juga kamu dapat menggunakan rumah saya dengan pinjaman. Itu makna jara naf'an. Tiap pinjaman yang menguntungkan hukumnya riba. Jadi agar bagaimana kita dapat membalas jasa daripada seseorang. Pada masa saya melunasi uang yang 10.000, nih uang ente, uang kamu yang 10.000, tolong diterimakan, kamu terima. Dan ini sedikit oleh-oleh daripada Mekah, jam tangan Radu, ataupun juga Midu, atau juga Omega misalnya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau pada itu dengan hutangnya masih belum dilunasi, hanya mendapatkan hadiah, saya ajak makan ke dusun saya, atau juga saya ajak kamu makan di restoran-restoran mewah, tanpa bayaran saya yang membayarnya, seakan-akan itu adalah sebagai daripada faedah keuntungan yang diperoleh oleh orang yang meminjamkannya. Jadi dengan isyarat daripada hadis di sini punya seperti apa? Nabi kita bersabda, apabila salah seorang kamu memberikan pinjaman kepada saudaranya, terus dia dihadiahin dengan 1 dulang makanan, janganlah kau menerimanya. Atau dia ajak kamu naik menggunakan kendaraannya, janganlah kau mengendarainya, kecuali kalau memang terbiasa hadiah, jasa, bantuan, pertolongan yang seperti itu. Sebelum Anas ada berutang dengan saya, atau belum saya pernah pinjam duit dengan Anas, memang Anas lalu kalau pada masa musim durian saya jemput, dia ajak saya datang ke dusun dia. Sebaliknya juga kalau pada musim rambutan saya ajak kamu dengan keluarga kamu sebebas-bebasnya, bukan setakat makan di dusun, bawa buat 3-4 karung pete saja, bawa untuk keluarga semuanya. Itu sudah jadi kebiasaan antara kami sebelum adanya masalah utang piutang, itu tak ada masalah. Tapi kalau hanya hadiah tadi itu diberikan setelah kita terutang jasa dengan hutang piutangnya, itu hukumnya riba. 36. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idbinu mautakum, kuburkan orang-orang mati kalian di tengah-tengah kaum salihin. Bukan pesan kepada kita, tapi kita juga berpesan seperti itu. Pastikan, kalau boleh daripada sekarang, kalau misalnya pasti kita pastikan, kalau tidak pun dengan kita berpesan kepada adik-beradik, kepada anak dan cucu, dan juga kepada keluarga, kalau papa mati nanti, papa nak berkubur di pekuburan sana. Papa nak dekat dengan Tuan Guru Haji Saleh, Bapak nak dekat dengan kuburan salah seorang daripada ulama besar, Bapak nak berkubur di samping Imam Syafi'i, kalau boleh Syekh Muhammad Ghazali berangan-angan pada saat ketika itu ingin berkubur dekat dengan Imam Syafi'i. Allah muliakan dengan beliau berkubur dekat dengan baginda Rasulullah SAW di Baqi'. Begitu juga dengan salah seorang daripada salafun saleh. Mungkin kalian pernah mendengar cerita di mana dengan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala bercerita tentang keinginan beliau, atau tentang niat yang beliau niatkan pada waktu beliau minum air Zam-Zam. Kata beliau, saya pada waktu pergi ke Mekah, Zam-Zam yang saya minum itu saya niatkan dengan 3 tujuan. Niat yang pertama, agar aku berjaya untuk mengarang kitab tarikh Baghdad, menceritakan tentang biodata, riwayat hidup, menjelaskan tentang perjuangan dan pengorbanan daripada para ulama yang berhijrah yang datang ke negeri Baghdad.
Kemudian yang kedua, agar dengan Tuanku memberikan tauliah untuk aku mengajarkan hadis, mengajarkan ilmu riwayat di masjid yang paling besar, katakan saja di masjid negeri atau di masjid negara atau di masjid Shah Alam. Yang ketiga, agar Allah perkenankan aku nanti pada waktu aku meninggal dunia berkubur di samping Imam Bishrul Hafi. Jarak waktu lebih daripada dalam 3 abad antara dua orang tokoh besar, Al-Imam Bishrul Hafi ini sebelum Imam Ahmad bin Hanbal dan juga sezaman dengan beliau pada waktu yang sama. Sementara dengan Al-Khatib Al-Baghdadi itu pada abad keempat dan ke atas, semasa dengan Al-Imam Ibn Abdul Bar. Yang kedua orang ulama ini mengatakan, kamu di timur, aku di barat. Siapa yang di timur? Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Sementara kamu di barat, itu adalah dengan Imam Ibn Abdul Bar daripada Spanyol atau daripada Eropa. Walhasil, setelah balik beberapa waktu kemudian, keluar pentaulian beliau untuk menjadi guru besar, mengajar di Masjid Al-Mu'iz atau Al-Hakim Lidinillah. Kemudian yang kedua, Allah berikan kemudahan kepada beliau untuk mengarang kitab Tarikh Baghdad, 12 jilid besar. Jadi kalau kita tahu ulama-ulama yang dengan kota Baghdad mendapatkan julukan sebagai kota ilmu dan ulama, tengoklah kitab tadi Baghdad yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, pengarang kitab Ittida'ul Ilmil Aman, tuntutan daripada ilmu adalah untuk diamalkan. Yang ketiga, di luar daripada leluasa, ingin berkubur dengan Imam Bishrul Hafi, maka pada saat ketiga lokasi kuburan tadi itu dipastikan ternyata hanya cukup untuk 1 orang saja. Yang untuk 1 orang berkubur di situ sudah dibuki oleh salah seorang yang memilikinya dan tidak mau bertoleransi. Pak Haji, kalau kami nak bagi pampasan pun kami bayar. Pak Haji, toleransilah. Ini tuan guru besar, tidak bisa, tak boleh. Pokoknya besar kecil apapun cerita, saya yang nak berkubur di situ. Saya yang nak bersampingan dengan Imam Bishrul Hafi. Walhasil, wujaha, ulama, sejumlah sekian orang-orang besar merayu, meminta dan memohon. Tetap dengan si Pak Haji tadi itu tak mau bertanazul untuk menyerahkan lokasi kubur di samping Imam Bishrul Hafi kepada Al-Khatibul Baghdadi rahimahullah. Terus dengan salah seorang daripada ulama sesepuh mengatakan seperti ini, Pak Haji, saya mau tanya, kalau seandainya Imam Bishrul Hafi itu masih hidup, kalau seandainya Imam Bishrul Hafi masih hidup, bila duduk di sini, terus ada tempat kosong di samping beliau, Pak Haji datang dengan Khatib Al-Baghdadi pada waktu yang sama. Agak-agaknya siapa yang akan dipanggil dan dipersilakan oleh Imam Bishrul Hafi untuk duduk di samping beliau? Ya pastilah. Kalau seandainya kami datang sekali, pasti dan pasti jelas dialah yang akan disuruh duduk di samping dia. Tangan aku yang jahil nih. Nah, kalau macam itu jawaban Pak Haji, tentu Imam Bishrul Hafi lebih seronok kalau yang bersampingan dengan kubur beliau itu adalah Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Dengan berlapang dada Pak Haji tadi itu mempersilahkan supaya jenazah Al-Khatibul Baghdadi dikuburkan di samping Imam Bishrul Hafi. Doa yang ketiga pada waktu beliau minum air Zam-Zam. Kalian sudah dekat dengan air Zam-Zam. Niat apa saja, apa yang Anda kagumi, apa yang Anda inginkan, apa yang Anda angan-angankan. Saya tahu cerita daripada Dr. Aziz Hanafi pada waktu beliau di muka, tapi cerita ini tak perlu dilebih-lebihkan. Sebab kalau lebih sedikit nanti ada yang boleh cam ceritanya dengan siapa. Jadi orang tadi itu pada waktu sampai ke Mekah berdoa, kata beliau. Beliau cerita dengan saya, berdoa. Pada waktu ternampak dengan wanita Syria atau pada waktu ternampak dengan seorang wanita Turki, cantik jelita, Masya Allah, tabarakallah. Langsung saja teman saya itu berdoa, ya Allah, berikan aku jodoh, pasangan ideal dengan seorang perempuan yang cantik, berkulit putih, berhidung mancung, yang memang betul-betul jadi kebanggaan. Allah kabulkan doa permintaan orang tadi itu pada waktu di Mekah, dan secara khusus pada waktu kita minum air Zam-Zam. Minum air Zam-Zam sebanyak-banyak. Ini untuk ilmu, niat untuk husnul khatimah, untuk tenaga, untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk keapiatan. Insya Allah sebanyak air Zam-Zam yang masuk ke dalam rongga kita, ke dalam perut kita, sebanyak itu iman, hikmat, dan yakin akan bertambah di dalam haji. Itu yang dinyatakan di dalam beberapa hadis. Ada beberapa kitab yang ditulis tentang fadail air Zam-Zam,
Maqam Ibrahim, Rukun Yamani, Syifaul Gharam, fi Fadaili Baitillahil Haram, Akhbaru Makkah, dan juga ada kitab-kitab lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Binu mautakum, kuburkanlah orang-orang yang meninggal di tengah-tengah orang soleh. Jangan berkubur bersamping dengan artis. Bukan kita buruk sangka, tidak. Tapi secara realitinya lah. Kalau kita bersampingan dengan orang pelatih senam aerobik, kalau dia buat senam aerobik dalam kubur, bagaimana kita? Kan kita jadi terganggu. Dia mau nyanyi-nyanyi di dalam kubur, blak, main bola, terus seperti apa? Itu secara logiknya seperti itu. Kenapa? Fa'idan tayyib. Sebab orang mati itu akan terganggu dengan tetangga sebagaimana kita terganggu dengan tetangga yang tidak baik. Sebagaimana kita jadi tidak nyaman tinggal di suatu tempat kediaman kalau kita bersampingan dengan orang yang mabuk, dengan manusia yang tidak kerukuran, yang hura-hura dalam kehidupannya. Macam itu juga dengan orang yang meninggal. 37. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tuliya ahadukum bil qada'i bainal muslimin," apabila dengan salah seorang daripada kamu Allah uji dengan menjadi qadhi di kalangan kaum muslimin, qala fal yusawi bainahum bin nadari wal majlisi wal isyarati, hendaklah kamu yang terpilih sebagai qadhi untuk menyamaratakan yang didakwa dengan yang mendakwa, dua orang yang bertengkar dengan tatapanmu, tempat duduknya, isyaratnya, penghargaannya, ahlan wa sahlan kepada yang di situ, ahlan wa sahlan juga kepada yang di sini. Apa kabar bang? Baik. Apa kabar bang? Baik. Sama-sama belum terbukti kesalahannya. Yang ini menuduh, yaitu dituduh, sebagaimana kejadian pada beberapa tahun yang lalu antara Timbalan dengan Perdana Menteri. Jadi yang bagaimanapun si penuduh tidak boleh lebih leluasa dan bebas jadi pada orang yang dituduh, sebab tuduhan masih belum melekat. Maka kita sebagai qadhi harus adil. Kalau tidak mampu berbuat semacam itu, jangan jadi qadhi, sebab itu mencabar. Orang yang menjadi qadhi sudah ada jaminan. Daripada 30, 20 yang bakalan masuk neraka. Daripada 3.000 orang qadhi, 2.000 orang qadhi sudah ada jaminan neraka daripada Allah. Begitu kan? Al-qudatu salas. Qadhi itu 3. 2 masuk neraka, 1 saja yang akan masuk ke dalam surga. Jadi bagaimana? Nabi kita bersabda, kalau kamu terpilih untuk menjadi qadhi, maka kamu kena sama ratakan antara yang menuduh dengan yang dituduh sebelum kes pembicaraan dibicarakan, atau juga sebelum berlakunya dakwaan daripada pihak-pihak tertentu, daripada pengacara apa sebut, yang raya-raya itu ujangnya, daripada pendakwa raya. Nah, jadi sebelum diinterogasi, sebelum persidangan dimulakan atau pada itu akan berlangsung, maka kita akan samaratakan. Sama-sama duduk atas kursi, sama-sama kita berikan tumpuan, sama-sama kita senyumi. Kalau kita senyum dengan yang di situ, senyum juga dengan yang satu. Kalau kita katakan es teh ahwa, sepanap, Pepsi, Coca-Cola, atau teh tarik. Kesini pun juga dengan tawaran yang sama, teshrab ahwa, apa tadi itu, Pepsi, Coca-Cola, sepanap, atau teh tarik. Nah, sama. Apa kabar bang? Sehat-sehat. Apa kabar bang? Sehat-sehat. Ahlan masalah, ahlan. Sini juga ahlan sekali saja, mengancam. Sini ahlan, 3 kali. Sini juga ahlan, 3 kali. Saya gebe, sini juga saya gebe. Atau sudah kita tak sikap, tak bersimpang dengan kedua-duanya. Harus kita bijak. Nazar, pandangan. Majlis, tempat duduk. Isyarat dengan isyarat. 38. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhdul amiril hadiyata sohton. Mengambil hadiah, apalagi kalau mengambil secara sembunyi. Kalau dihadiahin pun oleh rakyat, tetap itu riswah, tetap itu haram hukumnya. Apalagi kalau sampai menyembunyikan uang negara, atau menyimpang siurkannya, atau khianat dengan jumlah total dan hitungannya. Akhdul amiril hadiyata, seorang amir yang menerima hadiah itu adalah haram. Wa qabulul qadhi riswata kufur, qadhi yang menerima riswah sokukan itu boleh membawa kepada kekufuran, sebab nanti membuat qadhi bertindak secara tidak bijaksana.
Hadis yang ke-39, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala salasi khisal. 5 menit. Didiklah anak-anak kamu untuk mencintai 3 perkara. Cinta kepada baginda, cinta kepada keluarga baginda, dan cinta kepada Al-Quran. Sebab pembawa-pembawa Al-Quran itu akan berada di bawah naungan Allah nanti pada hari kiamat. Di saat tidak ada naungan selain daripada naungan Allah, bersama para nabi-nabi dan juga orang-orang pilihan. Akhsha ma khasyitu ala ummati. Allah, mudah-mudahan perlu saya mengejut sedikit. Akhsha aghlama akhsha ala ummati. Hadis riwayat Imam Daraqutni. Akhsha ma khasyitu ala ummati, khawatir yang aku takutkan kepada umatku perut buncit. Kibarul batni, perut gede. Ya Allah, kolesterol, buncit. Wa mudabat batun nam, banyak tidur. Wal kasalu, malas. Wa ba'ful yakin, iman yang lemah atau keyakinan yang lemah. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, semuanya daripada sifat-sifat yang tercela. Perut buncit, senami robek dulu, jogging. Atau katanya teori yang paling tepat itu begini. Saya pun tak tahu. Pernah tengok Bruce Lee tak? Gimana Bruce Lee? Waktu menang. Itu katanya untuk memuncitkan secara alami. Tarik nafas banyak-banyak. Tarik nafas biasa. Minimal dalam tiap hari itu 3 menit. Insyaallah lemak akan kebakar. Buncit perut itu akan berkurang. Nih, tak tengok cermin pun pegang-pegang begitu, macam seperti perempuan hamil 7 bulan. Ya, dapat kambing makan, dapat makan tidur. Kita, khususnya untuk guru kita kan begitu tuh. Jarak tajam mana naik kereta. Dari rumah ke masjid naik kereta, balik ke rumah naik kereta. Makan lepas ceramah makan. Sebelum sampai, makan. Lepas makan, tidur. Mana ada kesempatan untuk olahraga, untuk senam, tak ada. Akhirnya naik perut, naik. Masya Allah, tabarakallah. Sampai lebih besar daripada perempuan hamil lagi. Bang, yang hamil itu siapa sih sebenarnya? Bang, tahu aku. Nggak, sama-sama hamil gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kibarul batin, besar perut. Mudawabatun nom, banyak tidur, malas, dan juga dengan ba'ful yakin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza abratum ilayya baridan fab'asu hasanal ismi hasanal wajhi." Apabila dengan kalian menghantar postman seorang hantaran, hantarlah orang yang bagus nama, yang bagus muka, atau yang ceria penampilannya. Apabila kau menghantar seorang hantaran, maksudnya menghantar seorang postman kepada saya, pilihlah orang yang bagus namanya dan juga yang ceria mukanya. Hasanal ismi, hasanal wajhi. Jangan yang bermuka serius. Jangan yang bermuka yang tidak pernah senyum. Bagi orang yang ceria, sebab paling tidak pada tudingan kita menerima kedatangannya, yang dengan kita melihat wajah yang ceria di depan kita. Pada suatu ketika Nabi kita bersabda, oke, para sahabat, siapa yang siap khidmah untuk menghantar onta-onta sedekah ini ke kandangnya? Siapa yang bersiap untuk menghantar onta-onta sedekah ini ke Madinah? Siap. Nama siapa? Fulan. Oke, yang lain, siapa kira-kira daripada kalian yang bersedia juga untuk menghantarkan onta-onta ini ke kandangnya di Madinah? Siap. Nama siapa? Naji. Oke, hantarkan. Naji, katanya. Nabi kita bertafaul dengan nama. Insya Allah akan selamat sampai ke tempatnya. Jadi Nabi kita sangat-sangat menyukai al-fa'al al-hasan. Kana yuhibbut tafaul, kana yuhibbu al-fa'al al-hasan, beroptimis dengan segala sesuatu yang bagus. Nama siapa? Taufik. Insyaallah semuanya mendapatkan taufik dan hidayah. Nama bang siapa? Hidayah. Namanya siapa? Fikri. Salam min ahli fikir. Namanya siapa? Mus'ab. Wah, jadi susah. Sebagai Ta'ban saya. Hah? Ta'ban. Wala so'ban.
ana masyhur jiddan. Nama ismak anta? Ana masyhur hawi. Hah? Masyhur hawi. Yani men, masyhur hawi lah. Siapa masyhur? Masyhur lah, ya Allah. Tulis dah masyhur hawi di situ. Idza ahadukum anau falyastatir. Apabila kamu akan bersama pasanganmu, hendaklah kau beli dong. Jangan bogel, jangan sampai ada sehelai, jangan sampai tidak ada sehelai kain yang menyelimuti pasangan pada masa bersama. La yatajarradani tajarrudal irain. Jangan sampai bogel sebagaimana binatang pada tuh dia dengan pasangannya. Jadi ulama mengatakan memang, jadi jangan salah paham. Di dalam kitab-kitab begitu dijelaskan, sunat pada masa kita melakukan hubungan intim itu dengan kita tanggalkan pakaian kita semuanya. Tapi itu tidak berarti bugil. Walaupun tanggal semua pakaian yang dipakai, tapi tetap saja ada selai kain selimut yang menyelubungi kita dengan pasangan. Itu maksudnya. Jadi tidak berarti tanggalkan pakaian berarti bugil, kan, tetapi tanggalkan pakaian untuk keselesaan dan juga untuk kenikmatan, juga untuk kepuasan dan rangsangan nafsu. Tapi dalam waktu yang sama tetap dengan kedua orang tadi itu ada kain selimut yang menyelimuti mereka ala hasabi dzuruf, ikut keadaan. Jangan pada tuh di musim panas selimutnya yang tebal 3 cm, itu tentu akan kepanasan. Jangan juga sebaliknya, kayak selimutnya nipis sekali di musim sejuk, nanti akan menggigil kedinginan. Itu ikut ahwal dan juga ikut keadaan. Alhamdulillah, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, khatam kitab pertama, dan mudah-mudahan nanti malam juga kita akan dapat khatamkan kitab yang kedua. Tinggal lagi 2 buah kitab dengan kitab yang akan kita diskusikan nanti, insyaallah pada minggu depan kita akan mendiskusikan kitab Iqamatul Hujjah bi bayan anal iksar minal ibadati laisa bid'ah. Iqamatul Hujjah menegakkan dalil dan argumentasi yang lengkap bahwasanya memperbanyak amal ibadah itu bukan merupakan satu perkara bid'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin.